Jadi saya langsung mulai saja untuk trainingnya. Sebentar saya coba share screen saya terlebih dahulu. Ya, mungkin sambil menunggu aja Bu. Ya, dimulai aja. Sebentar share screen. Oke. Screen-nya apakah dapat terlihat dari sisi Bapak atau Ibu? Masih belum, Kak? Belum Bu. Belum ya? Ya, Oke. Soalnya di sini saya udah sharing. Your share screen is loading. Oh, loading. Di saya juga masih belum, Bu. Oke, sebentar saya coba ulang ya. Halo. Share screen lagi. Tadi saya tiba-tiba terdisconnect dari Zoom-nya. sudah Bu. Sudah. Kalau sekarang sudah. Oke, oke. Nggak tahu tadi kenapa saya tiba-tiba ke disconnect sama ininya Zoom-nya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengkonfirmasi bahwa screen saya sudah terlihat. Selamat siang kepada seluruh peserta training hari ini. Perkenalkan nama saya Gaby, saya dari tim Customer Success Manager untuk Refinitiv Office yang berada di Jakarta. Untuk training hari ini, seperti yang sudah didiskusikan dengan Pak Suwanda sebelumnya, akan dibagi menjadi 2 sesi selama 2 jam. Sesi pertama sekitar 1 jam, kita akan mempelajari bagaimana cara kita dapat menggunakan Refinitiv Icon untuk mengambil data, melihat news, melihat market update, melihat data economics, dan yang lainnya. Kemudian akan ada break sekitar 10 menit. Pada saat break ini, Bapak dan Ibu bisa take a break, mau ke toilet atau mau minum. Saya biasanya menggunakan 10 menit ini untuk untuk menjawab pertanyaan yang biasanya sudah dimasukkan ke dalam chat room. Lalu kita akan lanjut dengan sesi cara pembelajaran menarik atau mendownload data dari icon masuk ke dalam Excel, baik data dalam bentuk real time ataupun data dalam bentuk historical. Seperti itu. Ya, oke, saya akan mulai. Jadi untuk Refinitiv Icon, ya, untuk pertama kali kita masuk ke dalam Refinitiv Icon, kita harus masuk ke dalam website ini, icon.refinitiv.com. Saya akan kopas ke dalam chat icon.refinitiv.com, ya. Ini adalah website di mana Bapak Ibu bisa memulai untuk mengakses Refinitiv Icon. Setelah masuk ke website ini, halaman yang Bapak Ibu lihat adalah seperti ini, di mana akan terdapat 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah sign in and download, ya. Jadi di mana kalau kita sudah sign in dan download, kita akan menginstal Refinitiv Icon. Setelah nanti Bapak dan Ibu akan mendapat satu folder di dalam komputer atau di dalam laptopnya yang bernama Refinitiv, di mana di dalam folder ini akan terdapat beberapa software yang sudah terinstall dan software yang nantinya akan sering kepakai untuk pengambilan data itu adalah Refinitiv Icon dan Refinitiv Icon Microsoft Excel. Kedua ini, ya. Itu adalah pilihan yang pertama. Kemudian untuk pilihan yang kedua, jika ingin mengakses Icon menggunakan web, ya, jadi saya nggak mau install nih, karena terkadang kalau install, kalau misalnya PC requirement-nya tidak sesuai, ya, mungkin akan sangat berat untuk laptopnya berjalan. Jadi karena itu banyak dari mahasiswa dan juga user memilih untuk memakai web access. Bapak dan Ibu bisa klik di sini sign in untuk masuk ke web access. Ya. Nah, untuk training hari ini saya akan menggunakan web access karena saya paham dari diskusi bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa biasanya lebih suka memakai web access. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara instalasi dengan web access.
Yang pertama, untuk web access, kalau Bapak Ibu hanya menggunakan web access, artinya Bapak Ibu hanya bisa mengambil data-data di dalam icon yang di halaman tersebut ada gambar Excel-nya. Nanti akan saya kasih lihat seperti apa. Ya, artinya apa? Artinya di dalam Excel Bapak Ibu tidak akan ada add-ins Refinitiv icon seperti ini. Ya, nanti add-ins Refinitiv icon seperti ini dia berguna untuk pengambilan data real time ataupun historical secara dinamis. Ya, jadi kalau misalnya ingin mempunyai add-ins ya lalu mengambil data dengan menggunakan rumus, maka kita harus memilih yang sign in dan download seperti itu. Nah, sebelum Bapak dan Ibu ingin sign in dan download dan menginstall atau menggunakan web access sign in, mohon meminjam username dan juga password dari mungkin library ya, atau bisa langsung tanyakan ke Paswanda bagaimana cara peminjaman username dan juga passwordnya. Ya. Jadi kalau untuk peminjaman username dan password, mohon maaf sekali, saya tidak bisa meminjamkan punya saya, dan saya tidak punya username dan password ikon yang berada di Universitas Indonesia. Jadi bisa langsung ditanyakan ke Paswanda caranya bagaimana. Lalu kemudian sebelum menginstall ya, yang terakhir ini sebelum menginstall, saya sangat menyarankan untuk membaca PC requirement PDF yang ada di sini bisa di-download. Pastikan supaya PC requirement-nya terpenuhi sebelum Bapak dan Ibu menginstall Refinitiv Icon. Seperti itu. Oke. Oke, selama knowledge sharing-nya hari ini, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silahkan dimasukkan ke dalam chat ya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam chat. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaannya setelah 1 jam ya, mungkin di jam ketiga. Atau kalau misalnya pertanyaannya nggak apa ada banyak ya, saya akan lanjut menjawab setelah trainingnya selesai. Biasanya di sekitar jam 3.50 atau 3.45 seperti itu. Oke. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kita masuk ke web access ya. Saya tinggal klik di sign in ini. Oke. Nah, saya sudah masuk ke dalam web access-nya. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah melihat Refinitiv Icon dalam versi instalasi, ya mungkin akan melihat bahwa oh tampilannya mirip sekali dengan yang web access. Jadi tidak ada perbedaan data antara web access dengan yang versi install. Data-datanya sama, artinya semua data yang di dalam versi install bisa diakses di dalam versi web, seperti itu. Ya. Perbedaannya adalah lebih ke desain dan interface dan cara pemakaiannya. Oke. Nah, mari kita mulai. Jadi untuk pertama kali Bapak dan Ibu jika ingin mendapatkan informasi bisa memakai antara menu icon yang ada di pojok kiri atas berbentuk orange atau kotak search yang ada di sini. Ya, kita lihat menu icon terlebih dahulu. Oke, kalau yang ada di sini, yang menu icon ini ya, di sini kita bisa melihat halaman-halaman di dalam icon berdasarkan fungsinya. Artinya jika ingin melihat halaman untuk kalkulator dan analytics, kita bisa pilih yang ini. Kemudian untuk charting bisa pilih yang ini. Lalu kalau misalnya mau company data, market data, monitoring, news and research, ya, apa namanya, polling dan yang lainnya. Jadi bisa lihat di sini masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya saya mau buka halamannya, gimana caranya? Nah, untuk membuka halamannya, kita tinggal mengeklik di gambar atau di kata-katanya. Ya, di gambar atau di kata-katanya seperti ini. Misalnya saya mau melihat charting atau data historis, nah saya tinggal klik di sini, nanti halamannya akan otomatis membuka ke halaman charting.
Nah, seperti ini ya. Misalnya saya ingin melihat data harga, saya bisa masuk ke quote, kemudian saya bisa masukkan misalnya di sini Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini sebagai contohnya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan melihat yang kotak search. Untuk kotak search di sini cara pemakaiannya mudah sekali. Kita tidak perlu memasukkan uh, ticker gitu ya atau kode. Jadi kita tidak perlu menghafalkan kode atau ticker dari informasi atau instrumen yang kita inginkan. Jadi kita bisa memakai kata-kata kunci atau keyword sebagai contoh. Misalnya saya nggak tahu uh, ticker atau kodenya IHSG apa, maka saya bisa langsung ketik aja IHSG seperti ini ya. Saya ketik aja IHSG, kemudian nanti akan muncul suggestion. Di sini ada Jakarta Stock Exchange Composite Index, suggestion-nya. Kemudian kalau ingin melihat overview-nya, jadi data-data seperti kayak membernya siapa, harganya berapa, itu bisa kita masuk ke overview. Kalau hanya ingin melihat harga, bisa masuk ke quote. Ingin melihat significant development, masuk ke sini. Ingin melihat historical, akan masuk ke chart. Ingin melihat berita, bisa masuk ke news. Sekarang saya contohkan lagi yang lainnya, misalnya saya ingin melihat saham Bank Jago sebagai contoh. Nah, begitu saya ketik Bank Jago, dia otomatis akan memunculkan suggestion. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat, setiap saham atau apapun yang saya ketik, misalnya rupiah, IDR, dia akan selalu mensuggestkan beberapa halaman ya. Jadi ada news, ada chart, ada quote, ada overview. 4 halaman ini selalu akan muncul. Nah, sekarang saya sering dapat pertanyaan, halaman mana yang harus diklik, halaman mana yang harus saya buka. Nah, itu kembali kepada kebutuhan masing-masing. Bapak dan Ibu ingin melihat apa? Ingin melihat secara overview, secara garis besar, bisa masuk ke overview. Kalau hanya ingin melihat harganya, bisa dilihat di quote. Ingin melihat data historis, bisa lihat di chart. Ingin melihat berita, bisa masuk ke news. Ya, jadi yang mana yang harus diklik itu tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu masing-masing. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke dalam melihat data-data saham ataupun data forex, saya akan memperlihatkan 2 halaman yang sering dipakai oleh para mahasiswa. Yang pertama itu adalah halaman country overview. Jadi kita bisa mengetik nama negara di kotak search ini, misalnya Indonesia. Kemudian akan muncul suggestion Indonesia country overview. Yang ini. Ini saya klik sekali, maka saya akan dibawa ke dalam halaman Indonesia Overview. Nah, di dalam halaman overview ini, kita bisa melihat data finansial Indonesia ataupun non-financial. Begitu pula dengan data news and event, ya. Ini news dan events-nya akan berkaitan dengan Indonesia seluruhnya. Oke. Lalu ada juga tab yang pertama ini adalah halaman overview, di mana di sini kita bisa melihat overview untuk dari seluruh Indonesia. Seperti kayak fact sheet-nya presidennya siapa, vice president siapa, kemudian GDP-nya berapa, total GDP, lalu issue rating, selalu di sebelah kanan ada beberapa main economic indicators ya, seperti ini. Lalu ada news-nya, kemudian ada untuk markets-nya yang menjadi acuan sekarang ini yaitu IHSG dan juga rupiah. Oke, nah jika Bapak dan Ibu ingin melihat berita, kita bisa masuk ke news and event. Kalau ingin melihat financial market, data-data financial apa yang berkaitan dengan Indonesia, kita bisa masuk ke financial market. Lalu bisa melihat investment focus, kita bisa lihat di investment focus. Ini data non-financial ya, dimulai dari sini yaitu data central bank. Ada BI rate ya. Kalau di sini mungkin disebutnya 7 days reverse repo, tapi kalau di market yang sering dipakai kata-katanya adalah BI rate seperti itu ya. Lalu untuk CDS atau credit default swap bisa dilihat di kredit.
untuk tombol debt, kita bisa melihat debt structure atau kita bisa melihat government bonds. Government bonds atau utang-utang negara yang diissue oleh Indonesia. Kemudian economics data. Di sini kita bisa melihat economic data, baik itu historical, jadi yang sudah rilis di tab economics ini, atau polls. Polls artinya forecast ya, jadi economic data yang akan mendatang, yang belum dirilis. Itu ada juga di halaman ini, tetapi yang harus kita klik itu adalah tombol yang tulisannya polls. Nah, ini dia. Ini untuk economic data yang akan dirilis. Ya, kita bisa lihat kapan akan dirilis, lalu polisnya berapa, kemudian historikalnya berapa, dan sebagainya. Lalu selanjutnya juga ada data Islamic Finance, data research, dan juga data sovereign risk, dan juga comparison. Nah, untuk semua data-data ini terdapat seluruh negara ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan data dari Jepang, dari Singapura, itu bisa dilihat juga, tinggal dimasukkan aja nama negaranya di kotak search di sini. Misalnya contohnya Jepang, tinggal dimasukkan. Kemudian pilih yang ada tulisan country overview. Seperti itu. Oke? Ya. Oke, halaman yang kedua yang saya ingin kasih lihat adalah tulisan yang yang bernama screener ya, bernama screener atau screening. Jadi screener atau screening ini merupakan satu halaman di mana Bapak dan Ibu bisa meng-screen atau memilih perusahaan-perusahaan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, contoh kebutuhan itu apa sih? Ya, nah contoh cara pakainya bagaimana? Jadi screener dibagi menjadi dua halaman. Halaman sebelah kiri di mana filter bisa dipasang, ya. Kemudian halaman di sebelah kanan di mana hasil dari perusahaan, nama-nama perusahaan yang akan keluar berdasarkan dengan filter yang sudah kita buat sebelumnya di sebelah kiri. Jadi untuk memakai ini, kita bisa memilih terlebih dahulu currency-nya, biasanya dipilih antara US dollar ataupun local currency, di mana local currency untuk misalnya untuk Indonesia yaitu adalah Indonesia rupiah. Lalu untuk universe-nya, ini biasanya kita ada public companies, private companies, public and private companies, ya, dan yang lainnya. Yang paling sering dipakai itu adalah yang public company. Lalu dari sisi include, kita include yang aktif dan primary seperti ini ya. Biasanya untuk bagian sini sih tidak ada yang perlu diganti, ya dipastikan aja universe-nya itu public companies bukan private companies. Kenapa? Karena kalau private companies itu dia hanya akan memperlihatkan private company saja. Ya. Nah, lalu kita masuk ke quick filter. Nah, di dalam quick filter ini, kita bisa memasukkan filter-filter yang kita inginkan. Jadi misalnya sebagai contoh, saya ingin melihat seluruh perusahaan yang listed di IDX yang misalnya memiliki top berapa puluh market cap gitu ya. Caranya adalah kita bisa memilih country of exchange. Country of exchange, saya pilih include, lalu saya pilih Indonesia, saya klik done. Kemudian saya pilih yang tulisannya company market cap. Lalu saya klik add. Lalu saya bisa masukkan angka di sini. Misalnya seperti ini. Atau saya bisa memakai kursor yang ada di sini ya. Untuk Ini kuliah 3 geser supaya bisa melihat persentalnya. Jadi terserah mau yang mana. Misalnya sebagai contoh saya mau pakai angka aja. Berarti di atas 10 juta US dollar, misalnya seperti ini, lalu saya klik done. Kemudian nanti akan muncul di sini list dari perusahaan-perusahaan di dalam IDX yang memiliki company market cap lebih besar dari 10 juta USD.
Ini satu contoh cara menggunakannya. Ya. Nah, ada cara penggunaan lainnya juga yang cukup populer juga. Jadi, saya ingin memilih country of exchange. Jadi, perusahaan-perusahaan di dalam IDX yang masuk dalam sektor atau industri tertentu, gitu ya. Nah, caranya adalah sama seperti tadi, kita bisa memilih country of exchange, kemudian kita pilih include Indonesia, ya. Lalu klik done. Kemudian kita bisa masukkan juga setelah itu yang ini, GICS Industry Name. Kita klik Add, lalu silakan dipilih industrinya. Misalnya, saya mau melihat seluruh perusahaan yang memiliki industri, masuk ke dalam industri, misalnya banks, ya, dan financial services. Nah, saya bisa tik seperti ini, kemudian saya bisa klik dan. Oke, dari sini biasanya muncul angkanya. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ada 86 perusahaan yang di dalam IDX masuk ke dalam kategori industrinya banks dan juga financials gitu ya tadi ya. Nah, dan hasilnya kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian dari hasil ini, pertama-tama kita bisa menambahkan kolom. Jadi di sini Bapak dan Ibu lihat ada add kolom. Kalau kita klik ini sekali, kita akan membuka data library di mana di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan informasi yang diinginkan. Misalnya dari 86 perusahaan ini saya mau melihat PE ratio-nya. Nah, tinggal diketik aja seperti ini. PE ratio. Oke. Lalu diklik add. Kemudian saya mau lihat misalnya apa lagi ya? Revenue. Nah, revenue atau revenue turnover, total revenue gitu ya. Add. Lalu misalnya saya mau lihat lagi harganya atau misalnya apa ya, aset, total aset gitu ya. Contohnya total aset as reported. Saya tinggal add juga di sini. Nah, kalau misalnya data-data yang kita add ya, itu biasanya dia akan mengambil latest uh, fiscal year. Jadi fiscal year yang terakhir. Berarti kalau untuk perusahaan di Indonesia, artinya dia akan mengambil fiscal year tahun 2022 karena itu yang terakhir. Bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengambil 3 tahun yang lalu secara historical fiscal year? Maka kita bisa tik yang kotak tulisannya series. Specify a time series for this data item. Saya tik seperti ini, maka saya bisa memilih last 3 years, 5 years, 4 years, ya, terserah dengan kebutuhan kita. Lalu display-nya paling baru news to oldest, jadi yang baru di sebelah kiri, yang paling lama tahun di sebelah kanan. Oke, lalu saya klik OK. Sorry, tadi kayaknya saya belum tambahin. Saya ulang lagi. Tadi total aset ya. Reported, saya klik series 5. Nah, jangan lupa diklik add ya. Jangan lupa diklik add di sini. Oke, sudah. Nah, ini muncul. Jadi secara historical. Kita bisa lihat. Jadi bukan hanya data yang saat ini atau fiscal year terakhir aja, tapi kita juga bisa melihat data historical. Nah, setelah ini selesai, Bapak dan Ibu bisa pilih mau ekspor data ke Excel atau ke PDF, atau mau masukkan ke dalam monitor. Jadi monitor itu mirip seperti Excel, tapi dia ada di dalam Icon, ya. Ini ada pilihannya semua di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin membawa kembali ke tadi pas pertama kali pada saat pembukaan saya ada bilang bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menginstall Icon, maka hanya halaman-halaman di dalam Icon yang ada gambar Excel-nya yang bisa diekspor ya. Ini salah satu contohnya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu lihat halaman lain atau aplikasi lain di dalam Icon, kalau ada gambar Excel seperti ini, artinya data-data yang kita lihat bisa diekspor ke dalam Excel. Tinggal diklik aja tombolnya. Oke. Lalu kemudian ada pilihannya export as value and as formula. As value artinya itu angka mati.
Jadi benar-benar angka seperti di dalam sini yang akan masuk ke dalam Excel. Kalau formula artinya rumus. Nah, kalau formula, Bapak dan Ibu harus menginstall Refinitiv Icon. Karena kalau enggak, nanti tulisannya akan MA, not sign in seperti itu. Ya, perbedaannya values dan formula adalah values karena angka mati. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan ada updated uh, laporan keuangan, ini angkanya tidak akan berubah karena FY0-nya ini tetap merefer ke tahun 2022 karena angka mati, jadi hanya copy paste value. Tapi kalau formula, nanti dia akan berubah yang di dalam Excel. Dia akan mengikuti terakhir fiscal year yang terakhir, fiscal year yang paling updated. Misalnya nanti tahun 2024 nih, Bapak dan Ibu buka Excel lagi untuk skripsi atau untuk misalnya presentasi. Nah, kalau pakai formula dia akan mengambil, pokoknya mengambil data berdasarkan fiscal year yang terakhir, gitu ya. Jadi akan ambil yang terupdated. Jadi nggak perlu buka icon lagi untuk mengulang seluruh proses itu. Jadi perbedaannya value dan formula seperti itu. Pokoknya diingat ya kalau formula kita harus menginstall Refinitiv Icon-nya, ya. Jadi kalau Refinitiv Icon diinstall, tapi saya tetap pakai web, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Jadi pakai web. Jadi Refinitiv Icon-nya diinstal hanya untuk si Excel aja. Pada saat saya perlu merefresh data, mengambil data, saya pakai si Refinitiv Icon di Excel. Itu boleh sekali. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu silahkan masukkan ke dalam chat. Selanjutnya kita akan masuk lebih detail lagi ya. Kalau tadi mungkin kita lihat secara garis besar bagaimana mengambil data secara garis besar untuk pemfilteran, lalu data-data Indonesia country overview. Sekarang kita akan bisa lihat masuk ke dalam satu instrumen. Instrumen yang paling populer di dalam kalangan universitas ataupun mahasiswa itu adalah saham. Ya, jadi untuk saham kita bisa langsung masukkan aja nama sahamnya, misalnya sebagai contoh Bank Mandiri. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Begitu saya masukkan nama sahamnya, saya akan diberikan pilihan. Saya ingin melihat overview, quote, financial chart, news, atau trade idea generator. Untuk overview ini sebenarnya dia mencakup seluruh informasi yang ada di sini. Baik harga, historical, berita, itu semuanya ada di dalam overview. Sekarang kita lihat seperti apa halaman overview. Oke, nah ini adalah halaman overview. Jadi yang pertama di dalam halaman overview kita bisa melihat harga ya, harga dari sini ya. Kemudian lalu kita juga bisa melihat data-data lainnya seperti contohnya halaman overview secara keseluruhan, kita bisa melihat business summary, lalu kita bisa melihat price performance, berita, estimates, environment, social dan government, ini adalah ESG. Ya. Lalu setelah itu kita juga bisa melihat fundamentals data, data-data yang ada di dalam laporan keuangan, recommendation, peers, dan relative valuation. Ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya di halaman overview itu apa sih? Halaman overview merupakan halaman summary ya, dicomot sedikit-sedikit informasi yang ada, baik itu informasi financial ataupun non-financial terhadap perusahaan itu dimasukkan ke dalam di sampai overview page. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat ingin tahu performance-nya atau gimana sih sekarang ini Bank Mandiri, itu bisa lihat di overview page, itu sudah cukup ya, bisa tahu kira-kira apakah ini sahamnya lagi bullish atau lagi tidak bullish dan seterusnya seperti itu. Nah, selain halaman overview, kita juga ada tab News and Research. Di tab News and Research ini, seperti namanya, tentunya kita bisa melihat, mengeksplor berita-berita yang berkaitan dengan si Bank Mandiri. Ini dia.
Nah, untuk membaca beritanya, Bapak dan Ibu tinggal klik aja sekali ya di salah satu dari judulnya ini, kemudian nanti bisa membaca beritanya. Jadi halaman beritanya akan keluar baru. Nah, di sini ada beritanya. Untuk berita-beritanya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu uh, bisa ditranslate ya. Misalnya mau ditranslate bisa langsung klik yang ini untuk translate story yang gambarnya seperti A, lalu ada tulisan seperti kanji Chinese-nya. Ya, oke. Selanjutnya untuk price and charts, jadi seperti namanya price and charts, di sini kita bisa melihat harga daripada si Bank BRI ini. Nah, kalau untuk melihat historicalnya, kita bisa langsung lihat ke price history. Jadi perbedaan antara price, time and sales, dan price history itu apa? Untuk price, di price ini ya, time and sales, di sini kita melihat harga per tick. Jadi harga yang di trade sama market per ticknya itu berapa. Itu kita lihat di sini di time and sales. Tapi kalau misalnya biasanya kan sebagai user kita hanya ingin melihat daily end of day berapa setiap harinya, kita masuklah ke price history. Di price history ini kita bisa mengganti intervalnya, mau melihatnya daily, weekly, monthly, periodenya sebanyak 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, atau custom. Custom itu kita bisa masukkan sendiri tanggalnya, ya. Lalu kita jangan lupa update view, nanti kita bisa lihat harganya ya, lengkap sekali, closing price, net change, price change, open, low, high, volume, turnover, dan flow, dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan, ada gambar lambang Excel, ini artinya datanya bisa di-download ke dalam Excel. Untuk pendownloadan data ke dalam Excel, kita tidak memiliki limit, artinya bisa kapan, artinya boleh berapa aja, asalkan ya Bapak dan Ibu punya koneksi yang kuat dan sedang mengakses ke dalam Refinitiv account-nya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam estimates. Nah, untuk estimates di sini, seperti namanya, di sini adalah data di mana kita bisa melihat forecast. Forecast apa? Untuk estimate statement view, di sini kita melihat forecast dari data-data di dalam laporan keuangan. Jadi untuk income statement, di sini adalah informasi yang di forecast, yang ada forecastnya. Di sini bisa lihat 3 tahun terakhir, historicalnya, actual ya, ada actual berarti yang reported by the company. Lalu ada forecast-nya, mean artinya rata-rata forecast dari masing-masing komponen ini. Bagaimana dengan balance sheet dan cash flow? Apakah ada? Jawabannya adalah ada. Di sini ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow, ada valuation matrix, dan yang lainnya. Cara pemakaiannya sama, Bapak dan Ibu tinggal klik, kemudian pilih, misalnya saya mau balance sheet, lalu nanti otomatis datanya untuk forecast balance sheet 3 tahun ke depan akan keluar. Ini bukan 3 tahun, ini cuma 2 tahun. Biasanya kadang saya suka dapat pertanyaan seperti itu. Bapak dan Ibu, ini 3 tahun. Kenapa? Karena untuk fiscal year 2023 itu belum habis ya. Jadi tentunya akan ada data forecast 2023. Jadi untuk data forecast biasanya dia 3 tahun saja. Ya, nanti kalau misalnya fiscal year sudah habis, sudah tertutup, akan ada fiscal year baru tahun 2026. Seperti itu. Jadi yang dimaksud 3 tahun itu pasti akan mengikut sertakan tahun yang saat ini sedang berjalan, yang fiscal year-nya sedang berjalan. Selain statement view, di sini yang sering dilihat juga adalah forecast recommendations dan target price. Perbedaannya adalah kalau recommendation dan target price sama seperti namanya, ini untuk melihat harga ya, harga dari si saham itu ya. Jadi untuk saham ini adalah harganya saham Mandiri. Di sini kita bisa melihat forecast-nya berapa. Ya, kita bisa melihat siapa aja sih yang ikut memforecastkan harga tersebut.
dari sini ya, nama perusahaannya apa, nama analisnya siapa. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat semuanya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke tab Financial. Tab Financial ini merupakan tab yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa. Paling banyak sekali ya. Jadi di tab Financial ini kita bisa melihat income statement, balance sheet, cash flow, dan juga ratio. Ya, jadi saya akan mungkin memakan waktu lebih lama membahas financial statement atau tab financial ini. Untuk income statement, balance sheet, dan juga cash flow, kita bisa melihat historical atau actual dari laporan keuangan perusahaan. Di sini ada pilihan seperti periodenya mau annual atau quarterly, lalu kemudian view as standardized atau as reported. As reported artinya di sini laporan keuangannya atau income statement-nya memakai kata-kata yang sama persis yang sudah dilaporkan di dalam income statement-nya Bank Mandiri. Jadi benar-benar direct translation dari Indonesia ke Inggris ya kata-katanya. Nah, kenapa ada dua pilihan? Kenapa ada as reported dan standardized? Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, terkadang kalau untuk kata-kata setiap bank atau setiap perusahaan itu mungkin mereka bisa saja memakai kata-kata yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya misalnya sales and revenue. Sales and revenue itu mungkin sama ya, tapi di satu perusahaan mereka masukkan ke dalam laporan keuangan kata-katanya itu revenue. Perusahaan lain memakai kata-kata turnover. Perusahaan lain memakai kata-kata sales, tapi sebenarnya komponen itu adalah sales atau revenue gitu sama. Maka itu kita memiliki satu lagi tipe yang disebut dengan standardized, di mana bahasanya udah distandarisasi dengan mengikuti international standardization. Ya. Jadi untuk memudahkan Bapak dan Ibu jika ingin melakukan apple to apple comparison dari satu perusahaan-perusahaan lain, ya laporan keuangannya mau dilakukan apple to apple comparison, maka bisa memakai yang tulisannya di sini standardized. Oke. Nah, di sampingnya standardized, di sampingnya kotak standardized, di sini ada gambar seperti roda. Di sini kita klik sekali. Oke. Nih di roda ini ya kita ada beberapa filter lainnya seperti currency as reported, restated versus as first reported, scaling. Kadang-kadang ada yang bilang kok angkanya kecil sekali. Ya karena scalingsnya di sini Bapak Ibu kita pakai scaling millions. Lalu mau lihat berapa lama ke belakang. Ya di sini misalnya mau last 5 period. Oke, seperti itu. Lalu kalau misalnya ada salah satu dari komponen ini yang diganti, jangan lupa Bapak dan Ibu klik update view. Ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kembali lagi kita lihat sebelah kanan pojok atas ada gambar Excel ya. Di sini artinya datanya bisa ditarik ke dalam Excel dengan mengeklik ini sekali. Ini saya kasih contoh supaya kita bisa lihat tampilannya seperti apa di dalam Excel. Oh, sorry, ada di sini. Ya. Oke, ini dia hasilnya seperti ini. Ya, datanya yang diekspor itu adalah sama persis ya.
Kita kembali lagi ke dalam Econ. Nah, untuk dua laporan keuangan lainnya seperti balance sheet dan juga cash flow, ini saya tidak mau bahas karena cara pemakaiannya sama, ya hanya perbedaannya adalah tipenya saja. Income statement yang untuk income statement, balance sheet dan cash flow adalah masing-masing kayak balance sheet dan cash flow. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang disebut dengan ratio. Di sini sering sekali juga ditanya ratio. Jadi untuk ratio ada 3 bagian, yaitu ratio key metrics, ratio overview, dan ratio profit and value and risk. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu ratio yang disebut dengan key metrics, ya. Nah, di ratio key metrics ini kita bisa melihat ratio key metrics dari sebuah perusahaan. Nah, informasi ratio-ratio yang ada di sini bergantung dari industri atau sektor perusahaan tersebut. Karena di sini adalah yang kita buka Bank Mandiri dan dia masuk ke dalam industri perbankan, maka di sini untuk ratio key metrics-nya untuk perbankan itu ada contohnya seperti ada tier 1 risk adjusted, non-performing loan, loan loss provision, pre-tax ratio, dan yang lainnya. Kemungkinan besar untuk ratio-rationya tidak akan sama jika misalnya Bapak dan Ibu membuka membuka saham yang ada di industri lain gitu ya. Misalnya kita coba ini Wijaya Karya yang berada di industri yang berbeda, bukan banking. Coba ya kita lihat key metrics-nya. Nah, ini beda kan ya Bapak Ibu? Di sini ada liquidity ratio, ada DuPont seperti ini, tapi tidak ada yang kayak tadi tuh yang apa tier 1 ya. Nah, itu karena setiap setiap sektor atau setiap industri mereka memiliki key metrics ratio yang berbeda-beda. Atau kalau misalnya kita buka lagi yang lain seperti Indosat atau Telkom, itu mungkin ada data-data lain lagi di sini ya, ratio-nya berbeda lagi. Kemudian kalau untuk ratio overview, profit, value, and risk, itu semuanya dipukul rata sama. Jadi setiap perusahaan dimanapun sama dia punya ratio untuk overview-nya. Oke? Waduh, ini merah semua. Oke, nah untuk ratio overview di sini biasanya dia memperlihatkan ratio yang sering sekali dicari oleh user yang pada saat mereka ingin melihat ratio-ratio yang ada di dalam income statement, valuation ratio, financial strength, profitability. Halamannya seperti ini untuk mungkin pengguna pertama kali akan cukup merasa seperti overwhelmed, kok datanya banyak banget gitu ya. Nah, cara pemakaiannya untuk lebih mudah dan efisien saya biasanya menyarankan untuk kita keluarkan kotak search dengan cara pencet key di dalam keyboard, Ctrl atau CTRL F. CTRL F. Seperti ini. Keluar kotak search. Lalu nanti saya akan masukkan kata-kata ratio yang saya inginkan. Misalnya contohnya saya mau lihat dividen. Ya, saya langsung ketik ya dividen. Begitu saya ketik dividen, akan di-highlight di halaman ini ratio yang ada kata-kata dividennya. Jadi sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mencari ratio tersebut. Daripada kita lihat satu persatu dari atas sampai ke bawah, ya. Ini akan agak sedikit susah mungkin atau memakan waktu, lebih sepatnya akan memakan waktu yang lebih banyak. Ya, jadi saya menyarankan pakai CTRL F lalu diketik. Misalnya selanjutnya mau lihat EBITDA, ratio yang ada berkaitan dengan EBITDA atau EBIT, itu diketik aja seperti ini, EBIT atau EBITDA. Nanti akan di-highlight ratio-ratio yang ada data EBITDA-nya seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ratio profit, value, and risk. Untuk di ratio profit, value, and risk, di sini seperti dengan namanya, dia ada 3 kategori. Yang pertama adalah profitability. Kira-kira ratio apa yang masuk yang bisa menunjukkan bahwa oh ini perusahaan ini sedang profit loh. Kita bisa lihat di sini.
Ya, kalau ingin melakukan komparasi dari satu perusahaan-perusahaan lain, ingin dibuat kayak dari top to bottom, oh yang paling profitable siapa, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, top 10 gitu bisa pakai ini ya, bisa pakai profit value and risk ini. Datanya langsung ada muncul untuk 5 tahun terakhir ya, enak sekali ini Bapak dan Ibu tinggal masukin ke Excel, lalu bisa di data mentah ini bisa langsung dibuat kajian selanjutnya ya, bisa diolah selanjutnya. Oke. Untuk financial di situ aja. Selanjutnya kita masuk ke dalam tab ESG ya, Environmental Social Governance. Untuk Environmental Social Governance ini juga cukup populer di kalangan universitas dan mahasiswa. Biasanya mereka ingin mendapatkan data-data ESG dari perusahaan yang ada di dalam IDX. Nah, saya harus menjelaskan bahwa untuk informasi-informasi ESG perusahaan di IDX itu nggak banyak karena kita masih negara kita Indonesia adalah developing countries, kita tidak diwajibkan untuk membuat laporan ESG dari setiap perusahaannya ya. Perusahaannya tidak diwajibkan untuk menerbitkan data ESG ya. Berbeda dengan perusahaan yang ada mungkin di Eropa ataupun di Amerika. Tetapi yang saya bisa informasikan adalah perusahaan-perusahaan yang di LQ45 seharusnya sih sudah ada ESG. Nah, contohnya seperti ini, Wika, dia tidak ada ESG-nya. Nah, kalau mau cari, mungkin saya bisa pakai contoh Bank Mandiri. Setahu saya Bank Mandiri ada ESG. Oke, mohon ditunggu, masih loading. Oke, sudah keluar datanya. Nah, datanya seperti ini. Akan ada 3 pilar, seperti namanya, environment, social, dan government. Jadi untuk masing-masing pilar, Bapak dan Ibu bisa pilih di sebelah kiri, ya, di sebelah sini, yang sebelah kiri ini. Oke, environment, atau mau social atau government. Oke. Ini yang pertama, ESG report, yes, ya. Jadi artinya ini menunjukkan apakah ada ESG report untuk perusahaan ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya juga sering dapat pertanyaan, saya mau melihat seluruh perusahaan yang ada di dalam IDX yang memiliki ESG report. Nah, kita bisa pakai screener, ya. Tadi kalau Bapak dan Ibu ingat, kita ada melihat halaman disebut dengan screener. Kita pakai screener, dari sebelah kiri filter, kita masukkan exchange country-nya Indonesia. Kemudian setelah itu nanti akan keluarkan sekitar ada 900 perusahaan. Itu adalah perusahaan yang listed di IDX. Lalu kita masuk ke add column yang ada di atas, masukkan ini ESG report. Pilih ESG report, yes. Nanti maka akan muncul tuh perusahaan apa yang ada ESG report, perusahaan apa yang nggak ada ESG reportnya. Jadi dari situ kita bisa memfilter perusahaan apa saja yang ada ESG dan tidak ada ESG. Ya, ini kadang suka ditanya juga. Dan saya rasa saya mau sharing juga supaya kalau misalnya ada Bapak Ibu di misalnya ada salah satu atau dua Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama, jadi tidak perlu tanya lagi di dalam chat room-nya. Oke, kemudian di bawah pilarnya, saya rasa untuk pilihan filternya cukup straightforward dan standar ya. Seperti ini misalnya number of period, jadi saya mau pilih ESG data report berapa tahun ke belakang gitu ya. Lalu components-nya all metric atau scoring components only, test statement datanya, kemudian display ordernya, hide unpopulated rows, statements-nya. Ini saya rasa cukup straightforward ya dan mudah dimengerti arti dari masing-masing filternya. Oke. Lalu kemudian di sini ada fact sheet-nya ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat fact sheet-nya ada di sini. Ada scoring profiles dan juga ada peer analysis. Mohon tunggu sebentar.
Ini ada peer analysis untuk ESG scoring-nya. Bapak dan Ibu bisa memilih perusahaannya dari sebelah kiri, dari sebelah sini. Jadi karena ini Bank Mandiri, dia diskorkan dengan bank-bank apa namanya secara default diskorkan dengan perusahaan yang masuk ke dalam sektor atau industri yang sama, yaitu banking and service di seluruh negara. Nah, untuk negaranya kita bisa pilih di sini, country region-nya, misalnya mau Indonesia aja, kita bisa pilih, kita coba ya Indonesia, lalu saya klik done. Nah, ini dia, kita bisa lihat skornya. Misalnya ini untuk Indonesia aja ya. Jadi tapi ini terserah kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan menggunakan ESG peer analysis ini lebih mudah. Artinya apa? Artinya kita langsung tahu oh di dalam banking industri untuk perusahaan yang listed di IDX ini loh perusahaan-perusahaan yang punya ESG ya, perusahaan yang ada ESG skornya. Nah, ini dia di sini. Ya, jadi nggak perlu lihat satu-satu bank, kita ketik satu-satu, kita buka tab ESG-nya, nggak perlu, kita langsung lihat aja pakai ESG peer analysis di sini. Kemudian untuk sektornya, misalnya mau di-compare dengan sektor lain, misalnya dengan yang teknologi, dengan healthcare, ini sebagai contoh aja, bisa juga ya, bisa juga. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya karena dia Bank Mandiri, di-compare cuma bisa sama perusahaan-perusahahan yang di banking service, enggak ya. Jadi itu tergantung dan kembali lagi pada filter yang kita masukkan di sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lompat langsung ke ownership karena untuk events ini cukup straightforward. Events bisa melihat corporate event seperti dividend payout, right issues, kemudian kalau ada takeover, name change atau ada merger acquisition semuanya di sini. Nah, untuk ownership ini lumayan straightforward juga karena di sini kita bisa melihat perusahaan yang memiliki saham Bank Mandiri. Ya, jadi ownership-nya si Bank Mandiri itu siapa aja. Ya, nah saya suka dapat pertanyaan, saya mau melihat individual ownership karena kalau seandainya misalnya nih Bapak dan Ibu lihat sekarang, pasti akan merasa kayak siapa sih Schroder, siapa sih GIC, siapa sih Capital. Banyak sekali nama-nama dari top investor ini yang kita tuh nggak familiar. Ya, kita nggak familiar, kita nggak pernah dengar. Ya, normal seperti itu karena untuk aset-aset manajemen ini semuanya mereka atau buy side ini mereka memang beberapa itu ada di luar negeri. Ya, kalau Bapak dan Ibu ingin melihat semuanya, ya ini kan top 20 aja ya kalau di sini. Kalau mau melihat semuanya, kita klik yang view all yang ada di sini. View all di sebelah kanan, ya. Saya klik view all. Nanti setelah saya klik view all, di sini akan keluar uh, seluruh ownership ya yang di-disclose di perusahaannya, yang disclose di laporan keuangannya. Nah, ini dia ya. Banyak banget, memang banyak sekali ya, ratusan. Selain itu kita juga bisa melihat historical outstanding-nya. Jadi outstanding per quarter-nya sesuai dengan yang di-report di laporan keuangan, posisinya atau dan juga perubahan posisinya. Ya. Jadi waktu minggu lalu pada saat ini saya dapat pertanyaan kalau mau melihat perubahan atau posisi change-nya di mana? Nah, jawabannya adalah di sini. Jadi di ownership lalu diklik di view all. Oke, kembali lagi ke ownership di sisi bawah sini saya mau memperlihatkan karena saya suka dapat pertanyaan juga. Kalau pertanyaannya adalah saya mau melihat institutional ownership dari perusahaan ini. Oke, caranya adalah kita lihat di sini. Ini adalah tipe institutional ownership. Jadi kalau ingin melihat cara bacanya gimana, institutional ownership dari Bank BRI itu mencakupi 27% outstanding di posisi sekian miliar dengan value sekian miliar. Ya, terdiri dari apa saja institutional ownership itu terdiri dari investment manager dan juga brokerage firm. Bisa dilihat ini ada top 10-nya ya masing-masing untuk investment manager dan juga brokerage firm.
Dan kalau mau melihat country of breakdown ataupun location, itu kita bisa masuk ke sini. Di sini di pojok kanan ada tombol untuk mengganti dari chart menjadi words atau menjadi angka, ya. Jadi tergantung Bapak dan Ibu kebutuhannya mau lihat dalam bentuk chart atau angka, itu bisa ditoggle di sisi sini. Sama juga yang investor type juga sama. Oke. Nah, bisa dipilih aja style, location, rotation, dan turnover. Oke, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ada debt and credit. Di sini kita bisa melihat debt structure atau bonds-bonds yang diissue oleh perusahaan tersebut. Lalu ada issue rating. Issue ratings dari S&P, Moody's, dan juga Fitch. Lalu di sini ada yang lokal juga, Pesindo. Kalau mau dilihat di sini, Pesindo. Kemudian dari Peers and Valuation. Untuk Peers and Valuation di sini digunakan untuk melakukan perbandingan. Jadi seperti namanya valuasi, Peers and Valuation, valuasi. Ya, nah dari sisi sini ada ada empat bagian ya. Yang pertama adalah peers analysis, di mana di halaman ini kita bisa melakukan analisis secara custom, yaitu bisa dimasukkan sendiri perusahaannya. Sebagai contoh ya, saya delete dulu beberapa. Sini tadi Bapak Bank Mega. Jadi di sini benar-benar customize, mulai dari saham apa aja yang kita mau compare itu customize terserah kita. Kita bisa masukkan di kotak add security. Kemudian untuk data apa yang mau di compare, ini juga customize. Kita tinggal masukkan dari si launch data item library di sini. Itu yang peers analysis. Nah, perbedaannya kalau untuk sektor competitors, indeks competitors, sama stock competitors itu bergantung dari namanya. Jadi kalau sektor competitors, ini artinya kita membandingkan si Bank Mandiri dengan perusahaannya yang berjalan di sektor yang sama. Ya, nanti akan ada pilihannya. Nah, di sini sektor-sektor dari bank, financial, ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memilih atau memasukkan nama banknya satu-satu. Kemudian untuk reportnya juga kita bisa pilih langsung apa yang mau di-compare, misalnya mau volatility atau PE ratio, itu tinggal dipilih aja di sini. Semua datanya langsung akan disediakan oleh Econ. Jadi sangat meningkat waktu ya, sangat save time dan juga efisien sekali. Lalu yang selanjutnya indeks kompetitor. Untuk indeks kompetitor di sini tulisannya itu seperti namanya, jadi kita mengcompare Bank Mandiri dengan indeks saham-saham yang ada di dalam indeks. Ya, indeksnya apa aja kita bisa pilih di sini. Ada Kompas 100 Index, Tokyo 45, Jakarta Stock Index, kemudian ada juga ini dia JK Finance. Ini adalah sektorial IHSG. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya bahwa IHSG bukan cuma dari IHSG aja, tapi dia juga ada sektorial IHSG ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Untuk reportnya sama, data apa aja kita bisa pilih di sini. Kemudian yang terakhir stock comparison. Nah, stock comparison ini agak sedikit berbeda dengan dua comparison yang ada sebelumnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini kita bisa mengcompare 4 saham. Jadi BRI dengan misalnya yang mana di sini BBRI, Mandiri, lalu BCA, dan satu lagi misalnya BTN. Ya, itu bisa kita compare. Kemudian kita bisa melihat apa komparasinya, profitability ratio, liquidity ratio, gearing ratio. Jadi ini lebih mengcompare berdasarkan dengan ratio-ratio dari 4 saham tersebut. Seperti itu. Ya.
Oke. Untuk instrumen lainnya selain saham mungkin yang sering ditanyain juga itu lebih ke currency. Untuk currency Bapak dan Ibu tinggal diketik aja misalnya Indonesia tahu kodenya gitu ya kayak oh rupiah IDR, Singapura dolar SGD, euro EUR itu tinggal diketik aja seperti ini. Kemudian nanti akan muncul datanya dan kalau kita lihat itu datanya akan sedikit mirip-mirip. Jadi ada overview tab, ada news, ada historical prices dan ada data lainnya. Ya, seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini untuk sesi yang pertama, saya rasa cukup untuk sharing informasinya. Kita akan adakan 10 minutes break ya. Breaknya sampai sekitar jam 3 lewat 13. Bapak dan Ibu silakan kalau mau break boleh. Saya akan mulai masuk ke menjawab pertanyaan ya, Q&A dari questions yang sudah disampaikan di dalam kotak chat. Value atau formula yang mana? Maaf, ini Pak Dika Permana untuk pertanyaannya, saya kelewat ketika memilih value atau formula. Ini untuk yang halaman yang mana? Ini tadi waktu mau ekspor ke Excel, Bu. Tadi waktu di awal-awal tuh kan sempat di sounding kita bisa pilih value atau pilih formula. Oh Jadi kalau iya, oke. Oke, saya ya, paham. Oke, itu oke. berarti di screener ya. Oke. Oke, Ya. di dalam screener kita bisa mengekspor datanya ke dalam Excel dengan memilih antara value ataupun formula. Jadi perbedaannya seperti ini. Kita langsung jalankan aja. Oh, sebentar. Oh, oke. Kita tunggu sebentar ya sampai datanya keluar. Oke. Di sini ada yang export as value. Akan saya export sebagai value. Kita lihat perbedaannya apa. Oke, sorry. Oke, jadi kalau export as value itu Pak perbedaannya adalah dia benar-benar seperti angka mati atau kata-kata mati. Jadi kalau misalnya kita memasukkan data seperti kayak total aset, dia akan memperlihatkan total aset yang di fiscal year yang terakhir yaitu total aset di tahun 2022. Kemudian tapi perbedaannya kalau kita ekspor as formula, dia akan diekspor atau masuk ke dalam Excel dalam bentuk rumus. Artinya kalau misalnya Bapak save Excel ini kemudian buka di tahun depan di mana fiscal year terakhir itu sudah berganti menjadi tahun 2023, maka Excel-nya akan memperlihatkan data dari fiscal year yang terakhir, yang tahun 2023. Seperti itu, Pak. Jadi dia datanya dinamis. Dia akan selalu memperlihatkan data yang paling updated. Seperti itu. Gimana Pak? Apakah menjawab pertanyaannya? Oh, oke. Jadi kalau misalnya disarankan supaya kita pilih yang value aja, Bu ya, supaya ketika nanti tidak ada perubahan ketika nanti kita mau buka file tersebut di mungkin setahun kemudian gitu ya, Bu ya.
Iya, nah sebenarnya gini Pak, apakah Bapak memakai ini hanya untuk saat ini aja? Kan ada sebenarnya tergantung kebutuhan. Ada user yang memakai hanya untuk satu kali ini doang. Saya perlu presentasi kali ini doang, tapi saya nggak perlu untuk tahun ke depan atau tahun ke depannya lagi. Kalau untuk itu export as value nggak masalah Pak, karena Bapak mungkin hanya perlu untuk presentasi grup presentasi di bulan depan, habis itu datanya nggak dipakai lagi, udah gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya itu mungkin mau dipakai di tahun depan atau akhir tahun skripsi dan ingin selalu mendapatkan data yang most updated, itu bisa pakai yang formula seperti itu. Oh, oke, siap. Dipahami Bu Gabriela. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada panduan detail bagaimana Econ menghitung skor, ESG skor, stakeholder, dan yang lainnya? Oke, untuk panduan secara detailnya itu kayaknya nggak ada, tapi ada metodologinya. Metodologi yang artinya apa? Artinya dijelaskan sebenarnya data ini tuh cara hitungnya seperti apa secara garis besar. Oke, kita kembali ke ESG ya. Jadi di halaman ESG ini, dari setiap komponen ESG-nya itu akan ada gambar seperti kayak tanda I. Nah, di tanda I-nya itu, kalau kita masuk ke dalam, kalau kita taruh mouse kita di atas itu, maka kita akan bisa lihat penjelasan, eksplanasi, ataupun metodologi dari skor-skor masing-masing itu. Nah, ini Bu yang saya bilang, jadi gimana caranya dia kalau secara detail sih nggak ada, tapi ada kayak penjelasan seperti ini. Ini memeasure atau mengkalkulasikan, memperhitungkan apa. Nah dia ada yang seperti ini Bu. Tapi dia nggak kasih tahu, oh ini tuh angkanya keluarnya dari mana, true itu maksudnya seperti apa, electricity purchase itu dari mana. Uh, Tidak secara detail sekali ya, tapi secara garis besar adalah Bu. Seperti itu. Bila saya memerlukan data dengan menggunakan formula sendiri, misalnya long term debt dibagi dengan CFO, apakah bisa langsung dari Icon? Kalau data seperti ini sih, kalau dari Icon langsung tidak bisa, Pak, karena data yang akan didapatkan dari Icon itu lebih ke data mentah. Ya, jadi mungkin Bapak bisa masuk cari data long term debt-nya berapa, lalu data CFO-nya berapa, lalu masukin ke Excel. Jadi misalnya kalau long term debt itu mungkin kita masuk ke balance sheet ya, kan debt ya. Kita masuk ke balance sheet, kemudian nanti bisa dicari ya di sini total debt atau nah ini dia total long term debt ya. Sini ada long term debt-nya berapa. Lalu kalau CFO, mohon maaf, saya kurang begitu hafal ya kalau CFO, tapi intinya kita bisa cari data mentahnya di dalam Econ. Jadi long term debt ini kita udah ketemu di sini. Untuk CFO nanti Bapak bisa cari lagi, misalnya ada di sini atau di tempat lain gitu ya, atau di mungkin salah satu dari cash flow ataupun income statement. Nah nanti data ini Bapak masukkan ke dalam Excel, diekspor, download ke Excel. Kemudian nanti kan jadi seperti nah, nanti kan datanya muncul nih di dalam Excel. Seperti ini. Nah, ini kan ada long term debt nih, Pak. Kemudian nanti Bapak punya satu halaman lagi misalnya untuk melihat CFO gitu ya. Nanti bisa pakai VLOOKUP aja, Pak, pakai VLOOKUP untuk mendapatkan long term debt-nya berapa, terus langsung dipakai Excel formula. Ya, jadi jawabannya mohon maaf tidak bisa kalau misalnya mau langsung long term debt dibagi CFO langsung keluar gitu dari Icon nggak ada. Jadi tapi data mentahnya ada, silakan diekspor ke Excel kemudian dikalkulasi sendiri. Oke, terima kasih Bu Gabriel. Sama-sama, Pak. Satu hal lagi boleh nggak saya tanya, Bu? Boleh, silakan. Oke, jadi kalau yang kalau misalkan saya butuh nih transaksi deal di situ M&A katakanlah seperti itu,
Tetapi ketika saya mau coba tarik data itu, jadi misalkan saya mau menambahkan informasi-informasi keuangan, jadi kayak mungkin PPE, gitu ya, itu nggak ada. Itu bagaimana Ibu ya? Maaf, apa tadi M&A ya Pak ya? Data M&A-nya ada, tapi Di kemudian di saya mana pakai Pak di cara sini yang ya? tadi sih, di yang tadi sih Bu, di screener, gitu kan ya, kemudian deals. Nah, seperti itu. Kemudian saya biasanya pilih yang deals itu, di kolom yang paling kiri itu, di, yang di universe itu, kemudian yang di public company-nya itu saya di di public company-nya, maaf Bu. Oh ya, sorry sorry. Itu kemudian saya pilih deals. Nah, itu Oke, kemudian M&A. iya. Kemudian kalau misalkan saya milih katakanlah negaranya itu Indonesia, kemudian keluarlah itu perusahaan yang melakukan M&A begitu. Misalkan Oke. untuk di apa namanya di headquarternya misalkan. Di headquarternya saya pilih Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan saya butuh ini Bu, jadi misalkan saya butuh informasi keuangan, tapi untuk perusahaan-perusahaan ini lebih spesifik, misalkan saya butuh informasi atas aset tetapnya, tapi kok nggak bisa ya? Kok Oh, nggak Bapak mau muncul ya? lihat total asetnya berapa gitu ya Pak ya, revenue-nya berapa, total Iya debt-nya betul, berapa, tapi seperti itu ya. betul untuk perusahaan-perusahaan ini sih yang saya pilih. Oke, kalau seperti ini nggak bisa dimasukin ke ini ya, monitor. Hmm. Jadi itu kayaknya saya itu harus ngelakuin dua kali ya. Saya pilih perusahaan Indonesia semua, kemudian saya pilihin satu-satu. Iya ya. Hmm. Soalnya kalau tadi kan ada satu satu sesi, ada satu tempat lagi di mana iya Pak, sepertinya harus seperti itu deh dua kali karena di sini pun ada dua perusahaan kan ya. Maksudnya ada targetnya sama ada acquire name-nya. Hmm, Hmm. iya betul. Ada target sama si acquire-nya. Tapi Tapi nggak kalaupun ada. targetnya itu saya ilangin pun tetap nggak bisa Eh, sih. bentar. Ini ada add column, Pak. Coba ya, Pak, sebentar ya. Bapak mau data apa, Pak? Sorry, boleh mungkin Tapi terbatas sih Bu, ketika saya masukin katakanlah misalkan untuk cash flow gitu kan, operating cash flow di situ nggak tersedia ya. Biasanya itu cuma informasi yang terkait deals-nya saja. Hmm, Lah itu ya. oke, oke, Tapi oke, yang oke. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Jadi data laporan keuangan nggak ada di sinilah intinya. dia betul, jadi saya harus Dan, metani satu persatu ya. iya, iya, Pak. Harus satu persatu sih. Karena sepertinya dia di engine yang terpisah. Jadi kalau Mhm. untuk yang screener untuk mencari publik perusahaan, lalu data-data fundamentalnya atau data laporan keuangannya itu di engine yang berbeda dengan deals. Jadi kalau untuk di deals ini hanya untuk yang informasi yang deals M&A aja. Jadi tidak bisa melihat data data fundamental seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Baik, Bu Gabriel. Oke, terima kasih banyak, Bu Gabriel. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, karena jamnya sudah lewat untuk ini, saya nanti akan mencoba menjawab pertanyaan yang lainnya setelah kita Excel selesai ya. Takutnya nggak keburu. Berarti tadi stop di pertanyaannya Mas Reza ya. Oke, oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk Excel di Acon itu ya, kita itu harus menginstall Acon. Ya, jadi untuk Excel di Acon kita harus menginstall Acon. Dan login-nya itu berbeda dengan login di web. Artinya apa? Username-nya sama, tapi jadi gini, kalau kita masuk ke dalam install Acon yang install, itu secara otomatis kita juga akan login ke dalam Acon yang di dalam sini ya. Tapi kalau begitu kita masuk ke web, yang ini akan ke logout. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang ini akan ke logout ya dengan username yang sama.
Oke, maka dari itu kalau saya mau masuk ke sini, sorry, saya tinggal klik aja yang tulisannya offline, nanti akan connecting. Oke, saya tinggal masukkan username saya. Oh, bentar ya, ini kayaknya masih loading karena tadi abu-abu. Oke, nah sudah loading. Oke, untuk Excel, icon Excel, di sini kita bisa mengambil data real time dan juga data eh, historical yang lebih dinamis. Artinya apa? Artinya nanti Bapak dan Ibu tinggal ganti tanggal, secara otomatis angkanya akan berubah, akan mengambil data historical berdasarkan dengan tanggal tersebut ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan build formula. Saya akan kasih lihat dulu yang real time, karena yang real time itu step-nya lebih mudah. Benar-benar jauh lebih mudah, cuman kayak 4 step terus selesai. Nah, untuk yang real time, sorry, kita bisa masukkan dulu instrumennya di sini. Jadi misalnya, sorry, saya mute sebentar ya. Ini ada rumah sakit telepon. Sorry, kasih saya waktu 1 menit saja. Maaf ya, mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf. Oke, jadi untuk yang data real time, stepnya itu singkat sekali, cuma ada 4 step. Yang pertama kita masukkan instrumen. Jadi instrumen itu artinya apa? Artinya eh, data apa yang kita inginkan. Ya, misalnya tadi udah pakai Mandiri, kita pakai yang lain, Indosat deh, ya Indosat contohnya. Nah, ini saya bisa masukkan lebih dari satu XL, misalnya XL apa ya? Oh ini. Oke, contohnya seperti ini. Lalu step kedua, saya pilih antara real time atau time series. Karena saya mau real time, saya pilih yang ini. Oke. Lalu step ketiga, saya bisa pilih field-nya. Saya mau field apa data-datanya. Bisa dilihat dari sini atau bisa pakai kotak search. Misalnya saya mau uh, bid price-nya contohnya, atau saya mau last price-nya, last price. Closing price-nya. Kemudian saya mau percent change atau net change ya. Jadi dari masing-masing field ini akan ada pilihan add. Bapak dan Ibu bisa klik add sekali. Kemudian nanti akan muncul ke selected items di sini. Itu step ketiga. Nah, step keempat langsung klik insert aja. Nanti datanya akan muncul. Nah, ini oke, agak sedikit uh, contoh yang salah karena udah lebih dari jam 3 ya. Jadi data sahamnya nggak akan bergerak karena exchange-nya udah close. Saya kasih satu contoh lagi, kita pakai currency ya. Currency kan nggak ada jam closingnya. Oke, saya pakai currency.
kita pakai yen Jepang, Aussie dollar, misalnya satu lagi deh ya, euro. Sama seperti tadi, step kedua saya pilih yang real time ya. Kemudian setelah itu step ketiga saya masukkan, saya mau misalnya bid dan ask. Seperti ini. Pastikan di selected item sudah muncul bid dan ask-nya, kemudian kita klik insert. Oke, nah dari sini Bapak dan Ibu bisa lihat angkanya bergerak ya, jadi ini data real time. Nah, inilah kenapa kita install Refinitiv Icon. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan data real time di dalam sini, itu kita bisa install Refinitiv Icon. Oke, kalau misalnya saya menceritakan sedikit di dalam klien-klien kami, contohnya banking, saya di banking industry, hampir seluruh bank di Indonesia itu memiliki Refinitiv Icon, ya, mereka menggunakan Refinitiv Icon dan FX trading untuk trading ya, untuk trading devisa. Biasanya mereka kan mau lihat nih, oh kursnya hari ini berapa, mereka pakai ini, rumus ini ya. Nanti ada kurs-kurs lainnya, ada juga yang ini, kalau ini kan kursnya against USD semuanya, tapi ada juga yang against IDR, nanti misalnya IDR yen, yen IDR, euro IDR, USD IDR, kemudian ada lagi yang New Zealand IDR, Malaysian Ringgit IDR, ada seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu wondering siapa sih yang pakai di data-data real time seperti ini? Jawabannya adalah trader-trader FX ataupun money market dan juga sales di bank-bank, mereka pakai untuk melihat data real time-nya berapa di market saat ini. Oke, untuk yang kedua, kita bisa mengambil data historical. Untuk data historical yang ada, kita bisa memilih build formula ya. Tapi saya akan mau kasih sesuatu ya, di mana kita mendownload terlebih dahulu data-data field members dari si IHSG. Caranya adalah kalau mau ekstrak member dari IHSG, kita bisa pakai no pagar, lalu masukin IHSG-nya. Seperti ini. Lalu saya klik insert. Nanti ini akan mengekstrak member IHSG saat ini. Dan karena kita memakai formula, jadi kalau Excel ini saya save, besok saya buka lagi, ada pergantian dari member, misalnya ada yang di trading halt atau di suspend, lalu ada yang masuk di baru perusahaannya, data ini akan update sesuai dengan yang ada di IHSG. Jadi yang ke suspend akan keluar, contohnya ya ini nggak ada gitu ya ADHI, lalu yang baru akan muncul di sini. Jadi itu gunanya memakai formula. Oke, ini satu, kita bisa mengekstrak saham-saham atau members dari sebuah indeks. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan formula, jadi sebagai contoh, kita bisa pakai kotak search ya, Bapak dan Ibu misalnya tidak hafal kode-kodenya, seperti saya juga tidak hafal apa namanya kode-kode semuanya, saya cuma hafal beberapa aja, saya bisa pakai ini, misalnya saya nggak hafal kayak tadi si Excel gitu ya, biasa apa sih, saya bisa pakai ini, saya klik, dia muncul kodenya di sini. Lalu saya taruh ke sel di bawahnya, Indosat. Jadi kita sebagai user nggak perlu hafalin kodenya satu-satu. Jika tadi apa Bang Jago, contohnya seperti ini ya. Oke. Kode-kode yang mau dipakai sebagai di dalam kotak instrumen itu harus sama persis dengan kode yang ada di dalam icon. Ya. Lalu saya tambahkan juga start date dan juga end date. Di sini start date-nya misalnya saya mau tambahin 11/2023. Kemudian sini saya pakai today. Nah, seperti ini. Tolong dipastikan lagi dari Excel Bapak Ibu format dari tanggalnya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, format saya itu adalah man-man, day-day, year-year. Jadi hati-hati apakah formatnya ini atau day-day, man-man, year-year. Ya, karena setiap Excel settingannya beda-beda, tergantung dari settingan Excel yang dibawa di laptopnya itu ya. Saya punya yang ini. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu seharusnya sih ini sih, yang hari dulu, lalu tanggal lalu, kemudian tahun. Kemudian di sebelah kotak rumus itu selalu saya kuningkan supaya untuk memberitahu saya bahwa ini adalah lokasi dari
rumus. Ya, ini adalah lokasi dari si rumus. Oke, selanjutnya tutupan sebentar. Kemudian saya bisa masukkan build formula. Nah, karena ini adalah uh, historical step-nya jauh lebih banyak. Ya, Bapak dan Ibu dimohon untuk perhatikan karena lebih complicated. Yang pertama adalah instrumen. Karena kita sudah menulis instrumennya di sini, kita tidak perlu mengetik instrumennya lagi. Nggak perlu saya ketik lagi Excel di sini, Indosat di sini, atau Arto, nggak perlu. Saya bisa pakai reference a cell. Saya klik reference a cell yang di sini. Saya klik reference a cell. Saya pilih kotak yang ada kode sahamnya. Saya klik sambil tahan mouse-nya, saya pilih. Biasanya saya pilih jauh lebih banyak daripada yang ada. Misalnya saya pilih sampai 30. Ini ada 4. Kenapa dipilih sampai 30? Nanti saya jelaskan. Lalu untuk data historical kita pilih yang ini. Tombolnya yaitu time series. Ya, time series. Lalu saya bisa masukkan di sini saya pilih timestamp, klik add, pastikan dia muncul, lalu close price sebagai contoh. Timestamp di sini artinya tanggal, karena biasanya kalau mau ambil data historical tentunya kita mau mengambil tanggalnya. Ya. Nah, kalau untuk tadi kita langsung klik insert. Kalau sekarang kita harus memasukkan parameter lain yaitu start dan juga end date ya. Jadi untuk start dan end date di sini kita pakai cell reference karena tanggalnya udah ada di dalam Excel-nya. Saya pakai cell reference. Saya klik tanggalnya. Jangan diklik start date-nya, klik tanggalnya ya. Klik sel tanggalnya lalu klik select. Begitu pula untuk end date-nya, saya pakai cell reference. Saya klik tanggalnya, tanggal end date-nya, lalu saya select. Oke, number of rows-nya di delete seperti ini. Kemudian step yang terakhir, saya klik layout. Ini dia ya yang di kiri, layout. Oke, kenapa saya memilih layout di sini untuk melihat preview ya halamannya nanti tuh hasilnya seperti apa. Oke, kemudian kalau dari sini kita bisa lihat ini datanya sudah keluar, tapi kita tinggal memasukkan kotak instrumen, ditarik aja di dalam kolom ya. Masuk ke sini di dalam kolom, kemudian nanti dari setiap kolomnya kita bisa lihat kolom ini untuk saham yang mana. Seperti itu. Lalu baru saya klik OK. Kemudian saya klik ke kuning, lalu baru saya masukin insert. Jangan lupa sebelum klik insert, klik dulu sel kuningnya supaya nanti rumusnya terpopulasi di dalam sel tersebut. Nah, muncullah datanya seperti ini. Nah, tadi kan saya mau menjelaskan kenapa sih kok saya ngambil sel di A itu lebih dari yang sebenarnya saham yang tertulis gitu. Di sini kan sampai A4 aja, kok saya ambil sampai A30. Jawabannya adalah supaya kalau ke depannya saya mau menambahkan saham di bawahnya, saya tinggal masukin aja kodenya. Nanti rumusnya langsung auto refresh, langsung muncul yang baru. Ya, enak sekali kan, mudah sekali ya dengan menggunakan cell reference, baik itu dalam instrumen ataupun tanggal. Tanggalnya pun bisa kita ganti. Misalnya saya mau jadi tanggal uh, oke, sorry, 51 gini ya. Nah, tuh ya, langsung muncul, langsung ganti. Oke, seperti ini. Inilah kegunaan daripada cell reference. Oke. Nah, ada satu lagi, kalau ini kan kita pakai tanggal, ada satu lagi yang saya ingin memperlihatkan. Ya, ini nggak begitu populer sih, tapi ada juga beberapa klien pakai ini juga caranya. Oke. Kita bukan pakai step date dan end date, kita pakai number of rows, number of data. Jadi di sini bukan tanggal, tapi kita pakai angka. Artinya apa? Misalnya saya mau 20, artinya seperti ini. Saya langsung klik build formula, pakai step yang sama seperti tadi. Untuk step pertama, instruments kita pakai cell reference.
Saya lebihkan juga. Lalu step kedua sama-sama pilih yang ini ya untuk data historical. Kemudian klik common, lalu di sini pakai timestamp dan juga close ya, ada di sini. Lalu step yang ini kita nggak masukin start date dan end date, tapi kita masuk ke number of rows atau number of data. Di sini kita pakai cell reference juga. Kita masukkan cell reference yang ada di sini, lalu select. Kemudian kalau udah, kita bisa klik yang kuning ini, lalu insert. Bentar ya. Di sini harusnya general 20 seperti ini. Nah, artinya di sini kita mendownload 20 harga 20 terakhir, 20 harga terakhir. Apakah benar 20? Benar ya, count 20. Di bawah count 20. Kalau misalnya mau lebih dari ini, saya mau 100 harga terakhir, bisa. Tinggal diganti aja angkanya. Jadi enak sekali kalau pakai formula builder ini. Ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk formula Excel di sini ya, di Refinitiv Icon ini, kalau seandainya misalnya Bapak dan Ibu merasa kok kayaknya formula saya nggak bener deh, saya mau refresh dong gitu ya. Nah, kita bisa pakai tombol yang refresh ini. Kita klik sekali, dia akan retrieving, kemudian nanti dia akan menunjukkan updated tanggal di jam berapa. Seperti itu. Oke. Sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dimasukkan ke chat room atau bisa di-unmute. Karena untuk sesi yang Excel cukup sampai di sini. Nanti saya akan berikan dua PowerPoint ya. Sorry, dua PDF. Dua PDF. Yang pertama itu adalah quick guideline untuk cara pemakaian icon. Yang kedua, quick guideline untuk cara pemakaian si Excel-nya. Sorry, bukan yang ini. Ya, ini yang ikonnya ya, ini yang ikonnya, lalu ini yang Excel-nya, Office. Ya, yang akan saya kirimkan ke Pak Sonda, nanti Pak Sonda bisa share ke Bapak dan Ibu masing-masing seperti itu. Oke, oke. Sebelum menutup kelasnya, saya ingin membagikan survey link. Ya, jadi dari sisi kami, kami diminta untuk membagikan survey link. Ini ada dua link. Link yang pertama barusan saya bagi dan yang kedua itu ya yang ini. Jadi yang pertama itu untuk kelas yang tadi Econ, yang kedua untuk kelas yang Excel. Nah, survey linknya itu isinya itu singkat sekali, isinya seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu KPI kami yaitu survei dari para klien yang ikut ke kelas online training kami. Jadi nanti Bapak dan Ibu dimohon untuk memasukkan email address yang Bapak dan Ibu daftarkan ke dalam isi hadir ini ya, daftar hadir ya. Kemudian ada 3 pertanyaan, dijawab saja. Dimohon untuk nggak kebalik, strongly disagree dan strongly disagree-nya. Setuju dan tidak setujunya jangan kebalik. Kemudian nanti bisa disubmit seperti itu. Surveinya singkat sekali, nggak nyampe 5 menit, paling 1 menit aja. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu bisa meluangkan 1 dan 2 menit waktunya untuk mengisi 2 survei ini. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang sudah tidak ada pertanyaan, kalau misalnya setelah isi survei mau langsung leave juga boleh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut serta training hari ini. Dimohon untuk ditunggu guides-nya ya dari Pak Suwanda dan seperti tadi yang saya infokan kalau mau pakai account untuk username dan password bisa langsung hubungi Pak Suwanda seperti itu. Kemudian saya akan mulai sekarang untuk menjawab pertanyaan lagi selanjutnya dari tadi punyanya Mas Reza. Komponen dari data IHSG satu perusahaan dapat diekspor Bapak untuk menggunakan analisa, bukan di dalam platform saja. Jadi sebagai contoh, ntar saya masuk lagi ke dalam sini.
komponen yang dimaksud di sini apakah member siapa ya? Sebenarnya kita ada halaman IHSG sendiri di sini, saya mungkin bisa kasih lihat. Jadi ada halaman overview-nya. Di mana di halaman overview ini kita bisa melihat members-nya atau komponen-komponen dari perusahaannya dari si IHSG ini. Nah, ini dia aja kata exchange-nya. Oke, dari sini ada constituents-nya. Lalu, nah ini dia, ini untuk apa namanya untuk constituents-nya dari HSG-nya. Di sini ada reporting-nya, mau data apa yang kita lihat. Kemudian dari sisi sini bisa diekspor ke Excel. Baik dalam satu sebuah indeks atau kalau misalnya kita masuk ke dalam sahamnya itu sendiri, misalnya Bank Syariah Indonesia sebagai contoh di sini. Ya, data-data yang di sini, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di pojok kanan atas ada Excel, maka data tersebut bisa diekspor. Jadi contohnya dari di dalam 4 financial, nah ini bisa diekspor ya ke Excel. Oke. Apa bedanya bila data tersebut diisi dengan NA atau kosong sama sekali tidak ada tanda? Oke, artinya datanya nggak ada sih, Mbak. Untuk kayak kosong sama sekali, artinya mungkin datanya itu tidak ada. Kalau NA itu lebih ke not applicable. Jadi mungkin dari laporan keuangannya itu memang nggak menerbitkan data tersebut gitu. Bagaimana mendapatkan data historis investor shareholder secara sekaligus untuk semua perusahaan pada country headquarter? Investor shareholders, apa ya kayak yang dimaksud itu dengan ini ya, shareholder report ya Bu Reka? Maaf. Mungkin boleh dijawab pertanyaan saya. Iya, iya Mbak Gabriel, seperti investor institusi tadi, strategic entities tadi Mbak. Oh, berarti bukan yang ini, tapi lebih ke ownership summary ya? Ya, ini kan per perusahaan ya Mbak ya. Bisa nggak didapatkan sekaligus per country headquarternya? Kita coba pakai screener ya. Jadi misalnya mau diambil kan institutions ya. Institutional ya. Di sini oke kita coba ini apa di Bank Syariah 2,1% 2,01%. Saya coba cari di sini institutional ownership at oke. Saya coba ini.
Oke, berarti bukan ini. Kayaknya nggak bisa ya, Mbak. Ini ada sih institutional ownership percentage, tapi nggak ada datanya di sini. Kayaknya tetap harus satu persatu. Berarti satu persatu perusahaan ya. Iya, sepertinya itu. Karena kalau saya ketik ownership, warnanya nggak ada yang pas gitu. Institutional, tapi tulisannya NA. Coba institutional holdings. NA juga. Iya, nggak bisa, Mbak. Harus satu persatu. Itu. Oke, berarti masuk ke perusahaan satu persatu. Ya, oke deh. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kelasnya bisa diselesaikan sekarang. Berarti saya kembalikan 15 menit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kehadirannya Bapak Ibu semuanya di training hari ini. Terima kasih banyak juga untuk pertanyaannya. Sampai bertemu dengan di training selanjutnya. Selamat sore. Saya izin live ya. Terima kasih. Selamat sore. Makasih Mbak Gabriel. Terima kasih.